kok ada penghuni surga bisa menikmati apapun sudut-sudut surga. Heran. Saking herannya sampai malaikat mikir, di jangan-jangan masuk surganya ini nggak pakai sirat, nggak pakai hisab. Sampai malaikat tanya, siapa kalian ini? Kok dapat nikmat lebih daripada yang lain? Hal ra'aitumul hisab? Kalian pernah kelihatan hisab enggak? Mereka mengatakan apa? Enggak, kami enggak pernah ketemu sama yang namanya hisab. Pikirnya malaikat, kan? Bener kan? Bener kan? Ini orang-orang khusus ini, orang-orang spesial ini. Kalau udah begini nih, betul, enggak ketemu hisab. Tanya lagi malaikat, hal juslumus sirat? Kalian sudah meniti jembatan sirat? Iya, tapi ketika kami memejamkan mata, kami ada di ujung start, tidak kami buka kecuali kami ada di telaga Kautsar. Melek, tahu-tahu masuk surga. Hal ra'aitum jahannam? Kalau begitu kalian melihat surga, ngelihat jahannam? Ya enggak, jahannam itu di bawah sirat. Lawang kami sirat itu secepat memejamkan mata dan membuka mata kok. Ya kami enggak ngelihat yang namanya jahannam. Kalian umatnya siapa sih? Kami ini umatnya Nabi Muhammad. Terus kalian mendapat ini semuanya, apa sebabnya? Cuma dua. Yang pertama, kami ini kalau sendirian malu untuk maksiat kepada Allah. Kami kalau sendirian malu untuk maksiat kepada Allah. Kami kalau sendirian nggak maksiat sama Allah. Dan yang kedua, apapun takdirnya Allah yang Allah bagi kepada kami, kami ridho, kami legowo, nerimo, lapang hati, lapang dada. Ini orang hebat. Sampai malaikat mengatakan, kalian ini memang pantas berhak untuk mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Punya kelebihan lebih daripada penghuni surga yang lain. Saya mau tanya hadirin, saya mau tanya, sambat sama manusia baik apa buruk? Buruk. Tapi kalau sambatnya sama Allah baik. Perhatikan, ada seorang nabi. Sepakat ya kita ya, sambat kepada Allah itu baik. Ada seorang nabi 10 tahun fakir, banyak lapar dan banyak kutu pada tubuhnya. Nabi loh ini, banyak kutu di dalam tubuhnya. 10 tahun minta terlepas dari fakir, minta cukup sehingga nggak lapar, minta sembuh dari kutu. Ini disebutkan dalam kitab Ihya ya. 10 tahun, satu pun di antara permintaannya itu nggak ada yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya Allah tanya sama itu nabi, fulan, mau sampai kapan kamu minta lepas dari fakir? Mau sampai kapan kamu minta sembuh dari sakit, cukup dari lapar? Mau sampai kapan? 10 tahun kamu minta, nggak aku kasih. Nggak cukup, itu sebagai tanda kalau aku ini sudah menentukan takdir kepada kamu sebelum aku ciptakan kamu. Bahkan sebelum aku ciptakan langit dan bumi, sebelum aku ciptakan dunia. Mau sampai kapan kamu mintain ngersulo sambat kepada aku ini? Kamu maunya apa sih? Mau aku ralat, aku revisi takdir yang sudah aku tentukan untukmu demi kepuasanmu? Maunya kamu apa? Aku ciptakan ulang ini ciptaan-ciptaan demi nuruti maunya kamu. Sampai di akhir firman-Nya Allah katakan kepada si Nabi, sekali lagi kamu ngersulo sama aku, sambat sama aku cabut kenabianmu. Strimon. Ini levelnya Nabi.
Apa yang menurut manusia biasa seperti kita itu baik, tapi kalau itu dilakukan oleh seorang nabi belum tentu baik di mata Allah. Di sini kita tahu bagaimana kelasnya nabi dibandingkan kita. Kalau kita nggak apa-apa, sambat sama Allah tuh nggak apa-apa. Itu termasuk bentuk daripada ikhtiar. Ngeresulo sama Allah bagus, nangis kalau doa bagus, panjang kalau munajat bagus, nggak apa-apa. Tapi buat Nabi itu membuahkan teguran. Ingat nggak kisahnya Nabi Ibrahim ketika dilempar oleh Namrud ke dalam api yang besar? Saking besarnya itu api nggak padam kecuali setelah 40 hari 40 malam. Jibril datang kepada Ibrahim. Ibrahim, mau apa? Jibril, kalau kepada kamu aku nggak ada hajat. Tapi kalau kepada Allah aku ada hajat. Ya sudah, kalau gitu minta bantuan Allah. Allah tahu apa yang terbaik buat aku. Kalau memang yang terbaik buat aku mati terbakar, sudah. Tapi kalau Allah tahu yang terbaik buat aku adalah selamat, ya bakal selamat karpe dewi nanti. Ini levelnya Nabi, nggak pakai minta, pasrah total sama Allah. Kalau levelnya kita masih minta. Hadirin, Rasulullah itu banyak doa kepada Allah, bukan karena Rasulullah itu nggak ridho, bukan. Nabi Ibrahim aja nggak minta, kalau Rasulullah minta. Rasulullah ngajari kita, gimana sih doanya ini, gimana sih doanya itu. Ngajari kita. Kalau hajat pribadinya beliau di atasnya Nabi Ibrahim. Udah, levelnya Nabi, minta aja enggak. Kalau kita ya jangan niru. Wong kita ini doa aja kadang-kadang lupa kok. Kita ini banyak hajat sama Allah, tapi kadang-kadang doa sama Allah aja lupa kita ini. Ayo, kita kalau kepepet, kita kalau dalam keadaan terdesak, pasti yang kita pikir, ya lo tolong sopo ya. Lo sopo ini mesti identiknya sama manusia. Kita kalau kepepet nggak pernah minta tolongnya sama Allah. Enggak. Ya lo tolong sopo. Loh, apa kita ini mengaku nggak punya Tuhan? Tahu, mek lali. Lo iya. Kok sopo kok mesti arahnya ke manusia? Jaluk tolong sopo ya. Kan seharusnya begitu kita bilang minta tolong siapa ya? Ya Allah yang pertama kali. Manusia nomor 2. Kalau kita dengan manusia jaluk tolong ini enak pora. Kalau kita sama Allah ya nemen enaki. Kalau kita minta tolong sama manusia izin. Tapi kalau kita minta tolong sama Allah gak ada malu-malunya kita sama Allah. Kalau kita minta tolong sama manusia masih ada jarak antara kita dengan manusia. Tapi kalau kita minta tolong sama Allah, tinggal angkat tangan beres. Itu yang saya maksud. Nih, itu yang saya maksud. Kita ini doa aja lupa, minta sama Allah aja lupa, masih kepepet. Terus nggak doa sama sekali, doa aja lupa kita ini. Ya artinya jangan langsung niru Nabi Zakaria atau Nabi Yahya. Itu kan diberi mukjizat oleh Allah ketika dikejar oleh kaumnya, bisa bersembunyi di dalam pohon. Jelas ya. Tapi akhirnya ketahuan. Kalau Nabi Zakaria atau Nabi Yahya ada di dalam pohon tersebut, maka kaumnya itu ngeraji itu pohon. Tapi digeraji bukan dari samping, tapi dari atas. Diukur kira-kira sampai di mana kepalanya Nabi Yahya atau Nabi Zakaria itu geraji dari atas. Kalau dari samping, perut ini kecil, cepat. Tapi bayangin kalau ada orang digeraji dari kepala sampai ke bawah. Ya apa lorone? Gimana kesakitannya itu? Terus digeraji semakin lama semakin dekat dengan kepalanya Nabi Yahya atau Nabi Zakaria, saya lupa. Sampai persis ada di kepalanya Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Digeraji, ya bengong.
manusia biasa. Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Artinya ya iso loro. Digeraji yang bengo. Kita ini loh jendek ketatap meja gulu-gulu kok kita ini. Dan ini digeraji. Mengo. Apa kata Allah? Mengo pisan. Mengo maneh? Kalau enggak mati kamu dalam keadaan bukan sebagai nabiku. Bayangkan. Mengo lagi. Ayo teriak lagi. Kalau enggak mati kamu dalam keadaan tercabut kenabianmu. Bukan tercabut imannya, tetap mati husnul khotimah, tapi bukan sebagai nabi. Bayangkan. Tidak ada manusia yang paling berat ujiannya kecuali para anbiya. Kecuali para nabi. Lihat, digeraji dari atas ke bawah. Menang. Ngempet. Demi apa? Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah pun pernah berfirman kepada Nabi Daud, anta turid wa ana urid. Daud, kamu punya kemauan, aku juga punya kemauan. Daud, wa ma yakunu illa ma urid. Tapi tidak terjadi kecuali sesuai dengan kemauanku, wahai Daud. Maka pilihanmu dua, Daud. Fa in sallamta ala ma urid kafaitu kama turid. Kalau kamu ridho dengan apa yang menjadi kemauanku, maka aku akan cukupi apa yang menjadi kemauanmu. Atau pilihannya yang kedua, opsi yang kedua, wahai Daud. Fa illam tusallim ala ma turid, kalau kamu enggak ridho dengan apa yang menjadi kemauanku, aku akan buat kamu payah dan capek menuruti dan mengejar apa yang menjadi kemauanmu, tapi tidak terjadi kecuali sesuai dengan kemauanku. Pilihan kedua ini kan resiko. Kesel-kesel tapi gak entuk. Namanya pilihan, kalau ada resiko itu namanya bukan pilihan. Berarti terhadap takdirnya Allah pilihan kita cuma satu. Apa itu? Ridho. Kalau sudah Allah ridho, maka apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, kelompok pertama orang yang dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga itu adalah mereka yang senantiasa bersyukur sama Allah, memuji Allah dalam setiap keadaan. Enak alhamdulillah, gak enak ya alhamdulillah. Ini kelompok orang yang pertama kali masuk dalam surga nanti. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Wasi'. Maaf, beliau itu punya borok atau bisul di kakinya. Bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Kempes, bengkak lagi, cekot-cekot. Cekot-cekot bertahun-tahun. Tapi Muhammad bin Wasi' ini gak kelihatan sambar, gak kelihatan ngersulo, tenang, wajahnya sumringah. Sampai yang lain tanya, Muhammad, kamu tahunan diberi sakit oleh Allah, tapi kok kelihatan tenang begitu, ridho begitu. Apa yang membuat kamu bisa setenang ini? Dikatakan apa? Yang membuat aku ridho kepada Allah atas penyakitku ini, alhamdulillah Allah jadikan penyakitku ini di kaki bukan di mata. Bayangkan kalau bisul ini Allah pindah di mata, alhamdulillah masih di kaki. Hadirin, yang paling bisa membuat kita terhibur dari takdir buruk itu adalah kalau kita ingat takdir baik. Yang paling bisa membuat kita terhibur dari takdir buruk itu adalah dengan cara mengingat-ingat nikmatnya Allah. Sayyidina Umar itu kalau dikasih musibah bilang alhamdulillah. Dikasih musibah bilang alhamdulillah. Sabar lo sudah bagus. Ini enggak syukur. Tanya sahabat yang lain, kenapa Umar?
Dikasih musibah kok bilang alhamdulillah? 3. Alhamdulillah, nikmat dunia bukan nikmat agama, bukan nikmat akhirat. Alhamdulillah yang kedua, nikmat kecil, padahal Allah mampu berikan musibah dunia bukan musibah agama, bukan musibah akhirat. Alhamdulillah yang kedua, musibah kecil bukan musibah yang besar, padahal Allah mampu jatuhkan, timpakan kepada saya musibah yang lebih besar daripada ini. Alhamdulillah sakitnya di kaki bukan di mata. Jadi mengingat nikmatnya Allah. Alhamdulillah saya dikasih sabar sehingga sakitnya saya membuahkan pahala. Orang dikasih fakir tapi nggak ridho, maka nelongsonya 2 kali. Kenapa? Percuma kita ini nggak ridho dengan kefakiran, nggak ridho dengan sakit, nggak ridho sama takdir buruk, itu percuma. Kenapa? Nggak akan merubah keadaan. Satu-satunya opsi dan pilihan kita ridho. Kenapa? Sakit itu ada waktunya, fakir itu ada batasnya. Kalau sudah mati nggak ada lagi fakir dan nggak ada lagi sakit. Nasibnya kita di akhirat tergantung seridho apa kita dengan kefakiran dan sakitnya kita. Jadi buat apa kita ini nggak ridho? Nggak akan merubah keadaan kok. Nggak akan merubah keadaan. Makanya Sayyidina Umar juga mengatakan, aku ini nggak takut doaku diijabah sama Allah. Maaf, nggak takut doaku nggak diijabah sama Allah. Aku berdoa, berharap diijabah, tapi aku nggak khawatir kalau ternyata doaku tidak diijabah oleh Allah. Tapi yang aku khawatirkan adalah mangkel puri sama Allah sampai aku moh lagi doa sama Allah. Cuma jaluk gak dikei. Mangkel, marah, puri kepada Allah, itu yang aku takutin. Diputus hidayah bagiku untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Aku minta kepada Allah. Tapi ketahuilah, kata Sayyidina Umar, apapun yang Allah takdirkan dari apa yang aku minta, diijabah ataukah tidak, dua-duanya aku ridho. Kenapa? Aku nggak tahu apakah yang aku minta ini yang terbaik buat aku. Jangan-jangan apa yang aku minta bukan yang terbaik buat aku. Makanya Allah tidak ijabah apa yang aku minta. Kenapa? Itu bukan yang terbaik buat kamu, wahai Umar. Alhamdulillah. Kalau apa yang saya minta dikasih sama Allah, itu juga berarti Allah tahu itu yang terbaik buat saya. Alhamdulillah. Itu. Nah, kalau kita minta nggak dikasih, suwe-suwe kena ya apa sih? Saya kan minta, bukan sesuatu yang susah bagi Allah. Kenapa nggak dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala? Bertanya-tanya, iya, bertanya-tanya. Sayyidina Umar enggak, tugas saya ini cuma minta, takdir urusannya Allah. Takdir sesuai dengan keinginan saya, alhamdulillah. Takdir tidak sesuai dengan keinginan saya, juga alhamdulillah. Dikatakan sebagai penutup, Al-Imam Ja'far bin Sulaiman ditanya, kapan sih seorang hamba itu dikatakan ridho kepada Allah? Jika dia merasakan bahagia atas satu musibah, sebagaimana bahagianya dia kalau dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nih hamba ridho. Diijabah sama nggak diijabah buat dia itu sama-sama alhamdulillah. Diijabah, alhamdulillah, jelas ya. Yang kita minta dikasih, ya alhamdulillah. Nggak diijabah, alhamdulillah. Kenapa? Jangan-jangan apa yang saya minta bukan yang terbaik buat saya. Makanya nggak Allah ijabah. Kenapa? Nanti kalau dikasih celaka malah akhirnya. Alhamdulillah. Jadi bawaannya husnudzon terus sama Allah SWT. Ini orang dikatakan ini ridho sama Allah. Ada tuh hadirin, hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul ridho kepada Allah. Ya, tetap langkah-langkah realistis kita upayakan, kita ikhtiari, karena kita ini bukan nabi. Kita ini nggak sesoleh Sayyidina Abu Bakar. Beliau sakit tapi nggak pernah cari dokter. Sayyidina Abu Bakar itu sakit tapi nggak pernah cari dokter. Sahabat bilang, kenapa nggak cari dokter? Dokternya yang ngasih aku sakit. Maksudnya siapa? Ya Allah.
Yang membuat aku sakit itu adalah Allah. Allah kalau mau membuat aku sakit dan sembuh, kapanpun bisa. Ini tawakalnya kelas tinggi. Ya jangan ikut-ikutan sudah. Kelasnya kita ini ya tetap berusaha untuk cari dokter. Tapi dari upaya ini berhasil ataukah tidak, saya ridho ya. Saya ridho. Ini cuman berusaha, berikhtiar itu aja. Saya ridho ya Allah. Saya sakit kepingin sembuh. Ya wajar, lumrah, manusiawi. Tapi saya ridho ya Allah. Engkau kasih sembuh, alhamdulillah. Kalau memang upaya saya ini tidak engkau ijabah ya Allah, saya juga ucapkan alhamdulillah. Jadi bedakan antara langkah realistis sama hati yang mengucap ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita akan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Ada satu amalan. Ini amalan doanya Nabi Daud. Beliau membaca begini: Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalal ladzi yuballighuna hubbaka waj'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa malina wa minal ma'il barid. Ya Allah, kami memohon cintamu dan memohon cintanya orang yang engkau cintai mereka. Ya Allah, cintai aku dan jadikan orang-orang yang engkau cintai cinta kepadaku, dan jadikan amalku ini amal yang membuahkan cintamu. Ya Allah, jadikan cintamu ini adalah prioritas, melebihi segala-galanya bagiku, melebihi daripada nyawaku, orang tuaku, anak istriku, bahkan mereka yang haus berharap air. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalal ladzi yuballighuna hubbaka waj'al hubbaka habba ilaina min nafsina wa ahlina wa malina wa minal ma'il barid. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tuntun baca doa sekali aja. Ya, emang kalau dikasih amalan pisan saurip-urip gak tahu maca. Mungkin jenengan susah ngapalkan, walaupun di YouTube ada, tinggal dicatat ulang. Ayo saya tuntun, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladzi yuballighuna hubbaka waj'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa malina wa minal ma'il barid. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa zakar rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair nufa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa agir bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghsha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kiram syurafa wa ala sahbi masabihil qurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala